Kedua, Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan kita. Kemudian kita akan melanjutkan kembali penambahan dan juga penguatan materi dari materi PSBB ini, yang mana akan disampaikan langsung oleh guru kita semua, yaitu Kiai Haji Zainul Rafiq. Sebelum kita memulai materi tersebut, alangkah baiknya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kita Al-Ustadz Fahmi Gumilar. Kepadanya dipersilahkan. Mangga Ustadz. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kaffar. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah
setelah dibacakannya ayat suci Al-Quran. Semoga menambahkan keberkahan di dalam majelis ini. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Zainur Rafiq, yang mana materi kita kali ini adalah berkaitan dengan tema yaitu insya Allah tentang mengurai nikmat Allah. Berhubung pemateri kita sudah hadir di sini, maka kita lanjutkan kepada acara yang intinya, yaitu pemaparan tersebut kepada guru kita semua, Kiai Haji Zainur Rafiq. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Ustaz Faisal, Ustaz Fahmi dan kawan-kawan tim PSBB The Power of Syukur. Ibu Bapak, kesepuhan, para wargi, sahabat-sahabat sekalian, materi sekarang adalah praktek. Jadi dalam buku The Power of Syukur itu kalau dibagi 3, nah fathah kedua dimulai dari materi pada hari ini. Kemarin 1/3 dari buku The Power of Syukur sudah kita bahas, dan itu semuanya berbentuk teoritik, berbentuk maklumat-maklumat, yaitu tentang energi, tentang karakter dari energi itu, kemudian juga ada pihak ataupun makhluk-makhluk yang mengarahkan energi itu tidak berkembang, kemudian karakter dari musuh-musuh kita, dan kebiasaan ataupun kelemahan dari musuh kita. Nah, pada kesempatan capture kali ini kita akan berbicara tentang praktek ya. Kita harus berusaha untuk masuk dalam tatanan praksis. Jadi teori saja itu tidak cukup, harus masuk di dalam tatanan praktek. Apa itu praktek? Prakteknya adalah praktek kita harus berupaya membiasakan ataupun juga mengendalikan arah dari narasi besar dalam kehidupan kita. Apa gerangan? Yaitu kita harus bisa mengurai seluruh yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita akan meyakini sampai pada satu kondisi bahwa apa yang kita yakini dan diteorikan di Lauhil Mahfuz dan juga dicatat di dalam Al-Quran dan juga hadis, itu betul-betul akan terasa. Salah satu di antaranya adalah ketika kita sampai pada mengurai seluruh yang terjadi, bahwa oh iya, ternyata betul-betul bahwa ini adalah merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat sangat-sangat luar biasa. Bahwa ini adalah merupakan the miracle dalam kehidupan keseharian kita. Nah, teori ini akan dipadankan, itu mungkin lebih lebih pada kalau dalam teori magnet rezeki mungkin kita mengenal istilah syukur yang delay. Nah, agar tidak terjadi syukur yang delay dan kita betul-betul langsung fokus pada keyakinan bahwa memang ini adalah yang terbaik, maka harus muncul harus muncul satu bahasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Terkadang Ibu dan Bapak, kita menghardik
ataupun kita tidak setuju dengan apa yang terjadi. Gambarannya kalau dalam teori magnet rezeki itu begini. Kita lagi hidup, kita digaji misalkan 20 juta, kemudian perusahaannya itu bangkrut. Kemudian karena perusahaannya bangkrut, kemudian kita di PHK. Memang kita dikasih uang pesangon 30 juta. Tapi setelah itu kita tidak bekerja di situ. Biasa kita sudah nyampe pada kondisi yang nyaman, kemudian kita tidak punya kebiasaan dan tidak punya kapabilitas. Apa yang terjadi? Maka kita terseok-seok hidup kita. Biasanya tinggal nerima gaji saja, sementara kita sekarang harus berusaha untuk mencari uang sendiri. Akhirnya biasanya pagi-pagi mandi, kemudian persiapan, kemudian pamit kepada istri, kepada anak, berangkat ke pekerjaan. Itu sudah tidak terjadi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan penghasilannya, dia harus berjibaku jam 2 malam ataupun jam 4 malam, dia harus segera ke pasar. Kemudian dia harus segera mempersiapkan untuk membuat bala-bala misalkan, ataupun membuat cilok. Kemudian sekolah bukanya jam 7. Berarti sebelum jam 7, cilok itu ataupun bala-bala harus sudah disiapkan di depan sekolah. Kemudian sebelum masuk, anak-anak ada yang beli ke jualan kita. Setiap hari seperti itu. Kemudian kita merasa bahwa ini betul-betul takdir yang kita tidak kita persiapkan. Kemudian setahun kemudian kita bertemu dengan orang, kemudian orang tersebut punya ide ingin membuat perusahaan ataupun pabrik cilok ataupun pabrik bala-bala, dan kita termasuk orang yang dipilih untuk menjadi formulator dalam pembuatan pabrik tersebut karena cilok kita ataupun bala-bala kita bagus. Kemudian di dalam skala besar, kemudian sukses dan berhasil. Yang tadinya 3 tahun yang lalu dia digaji paling tinggi 1 bulan cuma 20 juta. Tapi setelah dia pegang, dia melalui kondisi suak seok gitu kan, dan sekarang dia menjadi business owner. Dan setiap bulannya dia tidak kurang memiliki uang 200 juta, bahkan setiap tahunnya berapa miliar bisa ada di dalam rekening dia. Maka sampai pada sisi itu dia berpikir, ya Allah, ternyata ya yang waktu kita sakit karena kita di PHK, ternyata ini membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Coba kalau dulu tidak ada PHK di pabrik saya, mungkin saya biasa-biasa aja. Saya punya gaji 20 juta, anak misalkan 6 ataupun 7, apalagi istrinya banyak gitu kan. Tidak bakal cukup. Nah, itu yang kemudian kalau orang lain istilahkan dengan syukur yang delay. Nah, kenapa ada delay seperti itu? Karena ada kemampuan yang tidak dieksplor dari awal. Nah, kemampuan inilah yang kita latih sekarang. Apa yang harus kita latih? Kita harus bisa mengurainya. Artinya seluruh yang terjadi pada kehidupan kita, yakinlah, pastilah bahwa kita bisa mengurainya. Walaupun memang Al-Quran Allah menggambarkan lewat Rasulnya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung pada nikmat Allah, itu nggak bakalan bisa terhitungnya. Tapi khitab ini di dalam Al-Quran bukan khitab nahi untuk larangan melakukannya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalimat la tuhsuha itu bukan kalimat mani' untuk melakukan al-ihsa'i, untuk melakukan sebuah penghitungan. Justru sebaliknya, kita harus memiliki kapabilitas al-ihsa'iyah, kapabilitas untuk kita
mengurai, menghitung sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Nah, itulah sampai pada satu titik kebiasaan bahwa apapun yang terjadi, terus akan kita yakini bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak, bedanya kalau kita tidak yakin bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan timbul sebuah masalah besar. Saya kebetulan sedang menulis ataupun menyusun sebuah disertasi tentang konsep berdagang, konsep bisnis dalam penilaian ataupun dalam dalam pandangan kaum sufi. Saya sedang meneliti satu komunitas di Tasikmalaya itu pesantren yang getol berzikirnya, tapi bisnisnya itu kenceng, yaitu pesantren Idrisiyah. Mungkin pernah dengar Ibu Bapak sahabat-sahabat kalian ya. Nah, kemudian sama profesor saya ditantang gini, untuk perumusan masalahnya. Yang pertama adalah pandangan aliran tasawuf tersebut terhadap takdir. Saya pertama kali berpikir, kok profesor ini nanya kenapa pandangan tentang takdir. Ternyata ini betul-betul berefek kemana-mana. Saya melakukan wawancara dan ditemani oleh seorang profesor yang luar biasa, namanya Profesor Munir pada waktu itu. Saya datang ke pesantren Idrisiyah, kan saya melakukan wawancara dengan Syekh Fatur Rahman, yang digali adalah sisi itu. Nah, ternyata dalam kesimpulan wawancara itu, menurut pandangan tarekat tersebut, bahwa seluruh yang terjadi itu adalah baik. Maka kalau dia memulai usaha, kalau dia memulai kegiatan, tidak ada kata rugi. Karena kita yakin bahwa seluruh yang terjadi itu adalah baik, maka walaupun dia punya modal yang besar, kemudian membuka minimarket ataupun membuka bakso, dulu bakso Sidul namanya, kemudian bakso sekarang tuh bakso Japri, kemudian ada bakso si Cepot, itu semua bakso yang terkenal di Tasik, bahkan di Bandung juga banyak, di Ciamis. Itu adalah bakso-bakso yang dimiliki oleh orang-orang tasawuf yang menurut penelitian lain, bahwa orang tasawuf itu juhud, tidak dunia gitu kan. Tapi ini lain, orang-orang sofistik ini punya pandangan baik tentang entrepreneurship. Makanya itu saya teliti, dan salah satu poinnya adalah mereka memiliki keyakinan bahwa seluruh yang terjadi itu tidak ada yang jelek, semuanya baik. Kalaupun dia berbisnis dan rugi, itu adalah sebuah kebaikan. Artinya dia bisa mengurai, tidak sampai pada satu titik bahwa waduh kita rugi gitu kan. Walaupun kalau memang harus dilakukan sebuah tindakan, ya sudah kita stop dulu bisnis ini. Itu pun merupakan sebuah langkah-langkah terbaik diyakini, yang memang selalu merupakan sebuah kebaikan. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu yang tidak, seolah-olah bahasa di luar itu Dewi Fortuna tidak berpihak kepada kita gitu kan. Tidak ada. Kenapa? Karena semuanya bisa diurai, kemudian pada kesimpulan bahwa semuanya adalah baik dan yang terbaik. Nah, praktek ini adalah praktek untuk menguatkan seluruh yang yang terjadi itu memang adalah sebuah kebaikan, dan untuk meyakini bahwa seluruh yang terjadi itu betul-betul
harus kita yakini menjadi kebaikan. Kalaupun ada sebuah kejelekan, itu bukan dari Allah. Kalaupun ada sebuah yang tidak nyaman, itu dari human error, itu dari kita. Maka pemahaman ini sebenarnya sesuai dengan narasi dalam Al-Quran, Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kejelekan ataupun ketidakbaikan, kerusakan itu ada di muka bumi ini bukan karena Allah, tapi karena aydin nas, karena upaya manusia. Oh iya, itu berarti kita yang tidak, bukan dari Allah, artinya takdir dari Allah selalu selalu yang terbaik. Nah, langkah awal untuk sampai pada titik itu adalah bagaimana kita selalu bisa mengurai dari nikmat kita. Apa yang kita lakukan? Spirit. Maka di poin sekarang ini adalah betul-betul menguatkan kepada kebiasaan kita menuliskan sebuah kesyukuran. Nah, misalkan begini, maknanya kita bisa mengurai itu pertama kali apa yang ada dalam kehidupan keseharian kita, kita harus bisa mengurainya, harus bisa menggalinya, biasanya dari hal-hal yang terbesar. Biasanya kalau saya memulai bermuhasabah itu selalu dari hal-hal yang terbesar. Misalkan pertama adalah bersyukur dengan apapun yang terjadi, bahwa Allah berikan sesuatu yang terbaik. Kemudian yang kedua, untuk mengurai nikmat yang terjadi itu adalah kita berterima kasih kepada orang yang paling berjasa bagi kita. Mereka adalah orang tua kita. Orang tua kita yang telah menyelamatkan hidup kita, mendidik kita, mengarahkan kita. Dibayangkan ibu kita, bapak kita, terus semua itu menjadi sebuah spirit hidup kita, bahwa adanya kita seperti ini adalah karena kasih sayang dari kedua orang tua kita. Nah, bayangkan mengurainya ketika kita mau masuk pada wilayah itu, yang terbayang adalah orang tua yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah mengarahkan kita, yang telah menjadikan kita seperti ini. Ibu bapak, baru satu step saja kita memulai dengan ingin mengurai hal tersebut, coba rasakan dan bedakan. Itu aura kita langsung terasa. Terbayang wajah orang tua kita, terbayang wajah ibu kita, kemudian dalam kehidupan keseharian kita itu sudah mulai di basic dari perasaan kita itu sudah mulai fokus kepada satu kondisi di mana betul-betul kita nikmat gitu kan, dan tidak akan galau. Karena apa? Karena kita fokus kepada keyakinan diri ataupun juga kondisi apa adanya. Mensyukuri orang tua, keberadaan, kemudian terbayang orang tua kita sekarang sudah meninggal, mereka ada di alam barzah, kita doakan mereka, kemudian di-upload lah. Bahkan dan Allah pun menyuruhnya seperti itu. Kata Allah kan, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dengan syukur ya alhamdulillah segala kenikmatan itu. Yang kedua, wali walidaika, orang tua kita. Jadi mengurai uraian yang kedua setelah nashkuruka ya Allah, yang kedua adalah nashkuru li abaina, bersyukur kepada ibu dan bapak kita. Dibayangkan orang tua kita, ibu kita, kemudian sampai kepada titik rasa rindu dan kebersamaan kita dengan orang tua kita. Setelah orang tua kita selesai sampai nyambung pada doa-doa, ya Allah, ampuni orang tuaku yang sudah berada di alam barzah, karena memang mereka saat ini membutuhkan itu. Kata Rasulullah kan ditanya oleh seorang dari Bani Salamah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya ba'da wafatihima. Kalau ibu bapakku sudah tidak ada, apakah masih saya berbuat baik? Kata Rasulullah, na'am. Dengan apa? Ad-du'a'u alaihima, mendoakan mereka. Yang kedua, as-sholatu alaihima, mendoakan mereka. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampunan untuk mereka.
Jadi kita ingat mereka, mintakan ampunan, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kita. Kemudian wa infadhu bi ahdihima, melanjutkan cita-cita kedua orang tua kita. Kemudian wa ikrami asdiqaihima, memuliakan sahabat-sahabat, keluarga, kerabat dari orang tua kita. Itu semua diurai. Ibu dan Bapak, kita kesal sama paman kita kesal sama bibi kita. Dengan hadis tersebut kita bisa mengurainya, tidak akan ada sengketa. Kenapa? Karena kan kata Rasulullah bahwa paman kita atau amina ataupun amatina itu fi makani abaina. Paman kita itu diposisikan sebagai di posisi orang tua kita. Jadikan mereka sebagai ataupun orang tua kita. Jangan ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, jangan kita berpikirlah dia mah bukan orang tua kita, dia cuma adik dari orang tua kita. Enggak, justru diposisikan dia sebagai orang tua kita. Maka sekesal apapun, kalau ke orang tua kan beda. Maka sekesal apapun kita ke paman kita, ke bibi kita, itu tidak akan sampai pada lonjakan yang teramat. Kenapa? Karena kita bisa mengurai semua yang terjadi. Kita ada itu karena orang tua kita, dan orang tua kita kalau ada harus kita hormati, dan menghormati orang tua otomatis juga menghormati kakak-kakaknya, adik-adiknya. Maka close. Ada masalah dengan bibi kita, paman kita, sebesar apapun. Termasuk kalaupun kita dilakukan tidak baik, termasuk kita dizolimi misalkan oleh paman kita, ingat bahwa dia itu fi makani abaina. Kalau kita merasa dizolimi oleh bapak kita, gimana kita? Pasti kita mengalah. Nah, itu salah satu di antara efek di mana kita bisa mengurai kenikmatan-kenikmatan, dan ternyata bisa menggunting masalah-masalah yang istilahnya berlarut-larut. Subhanallah. Ini satu konsep dari Allah Subhanahu wa taala yang memang akan menyejahterakan kita dan membuang residu-residu dari emosi kita. Kenapa? Karena kita bisa mengurai secara keseluruhan sampai pada hakikat bagaimana kita melakukan mengapresiasi seluruh kebaikan dalam kehidupan kita. Orang tua kita, kemudian seluruhnya terurai. Kemudian setelah itu kepada setelah orang tua adalah pasangan kita. Pasangan kita bagaimana bahwa kita dipertemukan dulu, bagaimana kita menjalin sebuah cinta misalkan. Nah, itu harus bisa kita urai. Kenapa? Untuk megang pada lubunnya, megang pada anchornya kalau dalam ilmu hipnosis itu. Sampai pada pondasinya yang sangat kuat. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita bisa berpikir, bisa mengurai apa yang terjadi, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya. Misalkan begini, kita kesel sama istri kita misalkan. Istri kita itu ketika pertama kali bertemu dengan kita, itu dengan sebuah kecintaan yang luar biasa. Kemudian yang luar biasa dari bersamanya kita dengan pasangan kita adalah istri kita itu adalah anak misalkan si matawayang dari kedua orang tuanya. Kemudian mereka yang melahirkan, mereka mendidik sampai akil balik, sampai besar. Setelah besar, mereka yang menjadi harapan dan menjadi rasa cinta yang tinggi itu dilepas begitu saja kepada kita selaku calon suaminya. Artinya pengorbanan orang tuanya ataupun mertua kita gitu kepada kita itu pengorbanan yang sungguh luar biasa. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita sampai pada bisa mengurai pada satu titik itu, sekedar tersinggung, sekedar kita punya masalah dengan pasangan kita tidak akan sampai pada titik yang bermasalah. Kenapa? Karena kita bisa mengurainya. Ini makna dari teori kita ataupun juga bahasan kita pada hari ini, bahwa sesuatu yang terjadi itu diurai keseluruhannya. Maka hidup kita tidak dalam ruang hampa ujuk-ujuk begitu saja. Tapi kita bisa mengurainya dari orang tua, kemudian termasuk ke pasangan kita, dari perjuangan orang tuanya, itu juga kita urai, sehingga itu akan menjadi kuncian, akan menjadi sebuah
apa ya menjadi satu step untuk memperkuat bahwa fokus kita terus bahwa ini loh yang terbaik dalam kehidupan kehidupan kita. Tidak sedikit saja kesinggung ataupun bermasalah sedikit kemudian apa bereaksi. Kita tidak tahu tentang bagaimana sejarah, bagaimana kondisinya, bagaimana kita bisa urai semua masalahnya. Kemudian dari orang tua, kemudian pasangan, kemudian ke anak-anak kita. Anak-anak kita, kalaupun kita kesel ibu dan bapak sama anak-anak kita lihat bahwa dia itu adalah merupakan darah daging kita. Sekesal apapun kita, pada anak-anak kita nggak bakalan sampai pada titik yang yang parah. Kenapa? Karena kita bisa mengurai siapa dia. Anak kita keluar dari darah daging kita besarkan sendiri. Nah, kemampuan kita untuk mengurai siapa dia dalam posisi kehidupan kita yang sebegini ini, maka itu akan menjadikan kita semakin yakin. Dan kalaupun ada kesalahan-kesalahan, kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan misalkan kita akan cenderung diam diri, menahan diri. Masalahnya kenapa? Karena kita tahu dan bisa mengurai siapa sebenarnya dia. Kemudian setelah orang tua, kemudian pasangan kita, anak-anak kita, kemudian seluruh yang ada dalam kehidupan keseharian kita terus diurai. Nah, kebiasaan kita untuk bisa mengurai itu semua, itulah yang memang harus menjadi sebuah karakter lebih dalam kehidupan keseharian kita. Itulah menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika ibu dan bapak ditantang, diarahkan, dipaksa untuk menuliskan 10 yang bisa kita tuliskan, salah satu poin yang terbesar adalah bisa mengurai kehidupan kita seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, saya punya masalah dengan orang tua saya ataupun dengan pasangan saya. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang bla 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 bla. Itu akan mulai terasa dan kita harus selalu dan senantiasa bisa mengurai tersebut. Itulah makna dari al muhasabah kemudian at-tadabbur. Jadi makna dari muhasabah dan juga tadabbur itu dikemas dalam sebuah bingkai kesyukuran. Maka kita harus berusaha melakukan al-ihsa'i ataupun juga menghitung ya ataupun juga mengurai bagaimana kenikmatan yang ada di dalam keseharian kita. Kemudian taruhlah misalkan kita sekarang mengurai setelah orang tua, kemudian pasangan, kemudian anak kita, kemudian ke pekerjaan. Pekerjaan kita sebagai apa? Sebagai A misalkan. Oh, ternyata kehidupan saya itu dimulai dari ada ilmu saya ataupun juga ada kebiasaan saya, ada kemampuan saya dalam membuat misalkan. Terus bisa diurai. Nah, sebab akibat dari apa yang terjadi itu akan bisa terurai dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Maka saya kasih judul dalam capture yang sekarang ini, mampukan kita untuk bisa mengurai seluruh yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kita mengurai nikmat kita, tidak melihat dalam cara pandang yang sepintas, kemudian kita tidak punya keyakinan ataupun cara pandang lain. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita adalah betul-betul yang terbaik. Yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak akan apalagi terbantukan dengan beberapa teori yang sudah kita bahas, terutama yang ceritanya Nabi Khidir sama Nabi Musa kemarin. Kita protes, kita senang. Kenapa? Karena kita tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu yang terbaik. Nah, untuk sampai pada titik itu, dan mohon maaf, sampai kapanpun tidak akan Allah kasih tahu. Kalaupun ada yang ngasih tahu, ingat bahwa itu adalah bisikan setan. Banyak yang seperti itu. Ada orang yang bahkan ada sampai pada satu titik setan itu di dalam
Itu di dalam cerita surat Al-Baqarah ayat 102 itu digambarkan setan itu mengambil sedikit ilmu yang kemudian diistilahkan dengan ilmu sihir. Bibalita bibabila Harut wa Marut yang diturunkan oleh memang dua dua petinggi-petinggi mereka. Jadi mereka itu pernah noong kehidupan seseorang. Jadi kalau ada orang yang bisa tahu dari mana, itu dari setan. Misalkan ada yang tahu begini, coba lihat si A itu akan mati besok, dan betul itu terjadi. Memang mereka dapat bocoran dari mana? Dari ilmu sihir itu. Jadi kalaupun kan ini yang terbaik dari Allah, dan sampai kapanpun Allah tidak akan berikan itu kepada kita. Kalaupun ada bocoran tentang ilmu tersebut, rusdan sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Khidir, harus diyakini bahwa itu adalah something wrong. Ada satu yang salah. Jadi kita itu tidak boleh tahu. Maka sekali saja kita datang ke Al-Arraf, Arraf itu dukun ya, Pak Dukun saya teh pengen begini-begini, datang dan kita meyakininya, itu 40 hari tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dengan bahkan mungkin lebih dari dosa ataupun kelakuan maksiat kita. Itu datang ke Araf, Pak Dukun abdi teh terus bekerja etos bisnis karena A, karena B, karena C, tapi kunaon gagal wae cing pang ningalikeun ari abdi terahna kana naon. Esor dukun teh ujang mah cenah kedah nanti bisnis anu baseuh-baseuh gitu. Itu kalau kita meyakini itu sudah tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu Anda cocok di mana, kemudian Anda akan berjodoh dengan siapa, kemudian Anda akan mati kapan. Itu bukan urusan kita. Kalau kata orang Sunda apa jodoh, pati, bagja gitu ya. Itu bukan urusan kita, dan memang Allah tidak kasih. Dan itu diantara rahmat kita. Rahmat apa? Rahmat untuk meninggikan spirit usaha kita. Dan kalau ada yang tahu, kalaupun benar, itu dari setan, dari iblis. Nah, itu tidak boleh kita yakini. Artinya, posisi kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi rambu-rambunya, semua yang terjadi adalah yang terbaik. Nah, untuk meyakini pada kondisi itu, kita yakini dan kita membiasakan diri, mempraktekkan dengan cara apa? Mengurai sesuatu yang baik-baik saja dalam kehidupan keseharian kita. Dan mohon maaf, ini juga nyambung dengan capture ketiga tentang kalimat apa? Dinikmatkan. Jadi kalau kita bisa mengurai, mesti kita akan bisa menikmatkan apapun yang ada. Jadi capture sekarang ini, bahasan kita pagi hari ini itu memperkuat beberapa teori yang 9 yang sebelumnya kita sudah kita bahas. Itu akan bermuara ke situ. Ternyata muaranya adalah kemampuan kita untuk biasa mengurai kenikmatan. Walaupun Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan, saking banyaknya. Nah, saking banyaknya yang bisa kita urai gitu kan, maka kata Allah tidak akan bisa terhitung karena banyaknya. Tapi bukan berarti tidak boleh kita tidak hitung. Bisa kita hitung untuk juga menjadi sebuah keyakinan bahwa ini yang terjadi adalah betul-betul yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan sudah mulai tergambar bahwa fokus kajian kita pada pagi hari ini agar kita menjadi orang yang terbiasa bisa mengurai seluruh yang terjadi dalam keseharian kita. Akhirnya tidak akan ada syukur yang delay seperti yang digambarkan tadi. Kemudian kita selalu yakin bahwa yang terjadi adalah seluruhnya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa meyakini bahwa kita bisa selalu menikmatkan apapun yang ada. Artinya sesuatu yang terjadi, kalau sudah terjadi, silahkan mampukan kita untuk mengurainya. Bagaimana cara mengurainya? Yaitu tadi dimulai dari pelatihan kita di PSBB kali ini, bagaimana kita terbiasa
menuliskan minimal 10 hal-hal yang bisa kita syukuri. Fokus terus apa yang terjadi dalam diri kita. Nggak usah fokus kepada orang lain ataupun ke apa istilahnya itu yang terjadi dengan orang lain, kenikmatan orang lain. Fokuslah kepada diri kita yang terjadi dengan kehidupan kita, karena itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang terjadi ada dalam kehidupan kita itu yang akan ditanya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan bukan hanya satu arah, tapi juga bukan hanya pertanyaan, tapi juga menambahkan ataupun juga kita berdiskusi. Saya kembalikan kepada Ustadz Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah disampaikan pemaparan materi kita pada kali ini. Ternyata langsung saja mungkin Pak Ustadz ada Siap. yang mengangkat tangan. Mungkin bisa dimulai dulu kepada Pak Anwar terlebih dahulu. Mangga silahkan Pak Anwar. Masya Allah, kesepuhan dari KBB nih. Turun Ustaz, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz, hapunten nembe tiasa gabung sabda dinten ieu. Kawitan aya kegiatan sanes. Ustaz, begini, memang waktu beberapa bulan yang lalu saya juga pernah ke Al Idrisiyah, ke Syekh Fatur Rahman. Ini luar biasa ya bisnisnya, luar biasa, ada tambak udang, tambak ikan gitu ya. Dan juga waralabanya juga punya rumah makan juga Ustadz. Saya dengan Kang Haji Fahmi, dengan Kang Ajang, terakhir 2023 jadi fasilitator atau pendamping program pesantren di bidang wirausaha Ustadz ya. Ya. Tapi ketika mereka ditopang dengan program yang namanya One Pesantren One Product, mindset atau pola pikir mereka itu punten-punten Ustadz, kebanyakan dari seluruhnya itu hampir mindsetnya itu tangan di bawah. Artinya mereka hanya menerima hibah gitu kan. Padahal tujuan dari program itu mendorong usaha pesantren gitu kan, mendorong usaha pesantren. Maka Al Idrisiyah itu kami jadikan sebagai role model gitu ya, tempat pemagangan dan pelatihan para peserta OPOP dari pesantren-pesantren termasuk dari wilayah kita dari Kabupaten Bandung Barat. Nah ini Ustadz, jadi ini diskusi aja atau mungkin ada pencerahan dari Ustadz. Setelah saya evaluasi, dari 2019 saya menjadi fasilitator atau pendamping program tersebut tentang wirausaha, hampir 80% lah hilang gitu. Wirausahanya hilang, padahal kita udah dampingi selama ada yang 10 bulan, bahkan hampir setahun gitu kan, tiap tahun gitu kan. Sampai kemarin 2023 5 tahun gitu ya. Setelah dievaluasi kok wirausahanya hilang gitu kan. Nah ini Ustadz, apakah ini memang mindset olah pikirnya seorang sufi seperti itu, atau memang bagaimana nih menurut Ustadz gitu kan, bahwa untuk meyakinkan mereka gitu kan, kadang-kadang mereka ya sudahlah cenah rezeki mah ya udah nanti juga Allah kasih gitu kan, tapi saya mendorong mereka untuk berwirausaha susah gitu Ustaz ya. Akhirnya cuman di program aja, selesai program habis hibah, tahun berikutnya saya tanya, contoh yang peternakan kambingnya udah habis gitu kan, yang pertanian kebunnya udah hilang gitu kan. Ya ini bagaimana sih Ustadz gitu kan, menurut insya Allah lah Ustadz juga mungkin seorang entrepreneurship ya, pebisnis tangguh sampai saat ini dari 2007 Spidas masih tetap berdiri bahkan naik terus gitu kan. Ini apa yang harus kita sampaikan ke mereka gitu Ustadz ya, sehingga mereka itu punya kekuatan, punya power gitu kan, bahwa ini adalah salah satu usaha ya seperti Al Idrisiyah itu
ketika berkembang kembali lagi untuk berjuang di jalan Allah gitu kan, sehingga tidak ada gitu kan mindset pola pikir yang tangannya di bawah gitu Ustaz. Saya berharap seperti itu, justru mereka bisa memberikan seperti Al Idrisiyah gitu kan, bisa tangan di atas, itu kan akan lebih baik gitu. Nah itu Ustaz, mungkin ada pencerahan-pencerahan gitu kan, biar nanti kami di sini bisa membekali mereka gitu kan. Nuhun Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Anwar. Beliau adalah salah satu pegiat entrepreneurship ya di dalam dalam teori-teori bisnis, dan menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar itu. Saya memang meneliti Idrisiyah tidak kurang dari 3 tahun ketika saya ujian ataupun juga mengajukan program doktoral itu memang sudah saya ambil. Saya ingin meneliti koneksitas antara sufistik dan juga entrepreneurship, dan salah satunya oleh profesor saya diarahkan untuk meneliti apa yang terjadi di Idrisiyah. Memang sebenarnya tidak hanya di pesantren ataupun juga tidak hanya orang-orang tasawuf, bahwa siklus dari bisnis itu istilahnya ya terjadilah gitu kan. Nah, mungkin Kang Anwar juga lebih jelas kenal dengan satu sosok yang sangat-sangat berarti bagi saya di dalam pergerakan bisnis di pesantren tersebut, adalah Kang Aka Bonanza namanya ya. Nah, Iya, beliau termasuk orang yang terinspirasi dari Syekh Fatur Rahman, dan langsung istilahnya diarahkan oleh Syekh, dan memang beliau saat ini sedang dalam posisi tidak tidak seperti awal lah gitu kan, karena banyak istilahnya pihak-pihak lain yang juga mungkin menarasikan yang tidak sesuai. Nah, di dalam di dalam pergerakan sebuah pesantren memang itu bisa saja terjadi. Namun kalau dalam cakupan kita bisa mengurainya, eh, memang ketika pesantren tersebut punya ide pengembangan, tidak semuanya berhasil. Ada yang gagalnya. Tapi juga yang saya teliti itu memang bukan sukses tidaknya, tapi bahwa alur sufistik ini itu berhubungan ataupun juga ada kaitannya dengan entrepreneurship. Dan yang luar biasanya yang saya temukan di pesantren bisnis Idrisiyah tersebut, saya bahkan punya satu temuan. Ini menjadi jawaban dari teorinya iron cake-nya punya Max Weber. Perlu diketahui bahwa dulu ada kaum namanya kaum Calvanis. Calvanis itu adalah orang-orang yang soleh lah dalam istilah kita, orang-orang yang soleh dekat dengan agamanya. Kemudian seluruh perusahaan-perusahaan di Jerman pada waktu itu hampir seluruhnya dikuasai oleh orang-orang soleh itu, orang-orang Protestan. Artinya pemahaman tentang agama itu masuk pada entrepreneurship. Namun itu diindikasikan oleh Max Weber pun bahwa ada kemungkinan nanti orang-orang soleh ini ketika punya banyak uang, ketika berlimpah, itu akan kebablasan masuk di dalam istilah mereka dengan sangkar besi. Dan memang itu terjadi. Maka muncullah sekarang gelombang yang disebut dengan gelombang kaum kapitalisme. Jadi kaum kapitalisme itu muncul dari Protestan etik dari teorinya Max Weber. Artinya orang-orang yang kaya raya di zaman sekarang itu awalnya dimunculkan oleh orang-orang yang soleh, tapi karena kebablasan. Nah,
teori yang tidak ada dalam teori kebablasan entrepreneurship ataupun kebablasan bisnis itu adalah yang tidak ditemukan dalam cara kerja yang sofistik. Nah, cara kerja yang sofistik itu adalah meyakini bahwa sesuatu yang terjadi itu kembalikan kepada Allah. Maka ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu hal untuk berbisnis, memang kita untuk menghasilkan, gitu kan? Nah, setelah menghasilkan itu, dia yakin bukan untuk diri dia. Untuk siapa? Untuk umat, untuk yang lainnya. Dan di Indonesia, mohon maaf, itu beda dengan di pesantren ataupun dengan di lembaga-lembaga yang lain. Ketika omsetnya sudah ratusan miliar misalkan, dia berpikir itu bukan punya saya, tapi dia punya umat untuk dikembalikan kepada umat. Nah, cara kerja inilah yang saya teliti dan menjadi sebuah kesimpulan, dan saya padankan lagi. Ini yang dilakukan oleh para as-sabiqun al-awwalun zaman sahabat-sahabat Rasul. Kita ketahui Abu Bakar itu orang kaya, tapi seluruh kekayaannya tidak mengganggu ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika harta itu harus habis selesai. Ambil dikeluarkan kemudian selesai. Kemudian datang lagi hartanya. Kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar. Jadi tipologi orang memahami bahwa semua takdir adalah yang terbaik, kemudian kita punya etos untuk bekerja, dan ketika berhasil itu diibaratkan tidak ada sedikit pun merubah posisi kita. Kita tidak merasa kita yang paling kaya, tidak merasa yang paling berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena itu di luar perasaan kita. Maka konsepnya Syekh Fathur Rahman itu saya lihat, dan saya itu dipromosikan satu doa yang pernah disosialisasikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu cara mengeluarkan dunia dari hati. Itu konsep yang bagusnya di kaum sofistik itu. Jadi dia semangat untuk bekerja, semangat untuk jualan, tapi cukup dijadikan itu semua adalah kekuasaan di dalam tangannya, tapi tidak mengganggu ke hatinya. Doanya Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Jadi zuhud menurut versi Syekh Fathur Rahman di Indonesia itu adalah mengeluarkan dunia dari hati. Tapi dunia itu harus dikuasai oleh tangan, oleh kekuasaan kita, tapi mengeluarkan dari hati. Adapun fluktuasi naik turunnya ataupun juga bahkan gagal, bahkan keseluruhannya misalkan, itu mungkin nanti kita harus diskusikan panjang, karena memang ada faktor-faktor lain yang memang berpengaruh, dan itu pun dirasakan oleh para petinggi-petinggi di pesantren tersebut. Namun saya ingin lebih mengatakan bahwa kalaupun kita bisa urai keseluruhan yang terjadi itu, menurut saya tidak berkembangnya di pesantren tersebut yang diidekan itu adalah bukan segalanya. Kenapa? Karena saya tahu banyak sekali bisnis ataupun juga arahan-arahan ataupun juga pekerjaan-pekerjaan entrepreneurship yang terus berjalan dan berbeda dengan beberapa pesantren di pesantren-pesantren yang lain. Jadi saya masih Pak Anwar, saya masih bisa yakin bahwa di pesantren tersebut ada pelajaran besar yang bisa kita kembangkan. Salah satunya adalah spirit entrepreneurship itu. Kemarin baru saja saya ikut juga dalam pembukaan kios Roda Biru, itu kios mie ayam. Bayangkan seorang orang-orang pesantren itu luar biasa gencar membuka mie ayam. Kemudian yang sekarang kayak Papa Burjo ya,
kedai-kedai itu, kemudian rumah makan ini Anteh, kemudian rumah makan Saung Panyawah. Itu semua aset-aset itu dimiliki ataupun juga munculnya dari para santri. Jadi santri-santri yang biasa berzikir tapi punya ide untuk bagaimana nih membuka bisnis. Itu yang saya teliti, dan itu yang luar biasa. Jarang sekali santri-santri yang biasa nasrib, misalkan doroba, yadribu, dorban, nasoro, yansuru, nasron, tapi dia punya ide bagaimana membuka kedai kopi, bagaimana dia membuka kedai mie ayam. Nah, ini yang menurut saya sih hal yang lebih di pesantren tersebut, Kang Anwar ya. Tapi insya Allah kita akan terus berdiskusi, dan mohon doanya juga dari para kesepuhan, para sahabat-sahabat sekalian. Disertasi saya ini akan dipromosikan untuk doktoral pada tanggal 28 besok. Jadi yang punya waktu saya undang datang di gedung Pasca Sarjana di UIN untuk melihat bagaimana disertasi dari korelasi antara sufistik dan entrepreneurship di pesantren Idrisiyah Tasik itu diuji secara ilmiah, dan saya gambarkan bocorannya ada 3 yang disimpulkan. Pertama, bahwa saya masuk juga dari frame The Power of Syukur ya. Pertama adalah pandangan Idrisiyah tentang takdir itu tidak ada yang jelek. Semua takdir adalah yang terbaik. Walaupun misalkan seperti tadi, walaupun memang rugi bisnisnya, tapi itu tetap yang melakukan ataupun merasakan, mengklaimnya bahwa itu tetap yang terbaik dari Allah. Kalaupun kurang, berarti dia hanya sebatas learning cost ataupun untuk belajar. Kemudian yang kedua, dinamika entrepreneurship di pesantren tersebut adalah memang sangat-sangat menjunjung spirit untuk menjadi kaya, karena pemahaman zuhud menurut mereka itu adalah mengeluarkan dunia dari hati. Dunia itu cukup digenggaman tangan saja, tidak masuk di dalam hati. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya adalah bahwa teori ini merupakan penyempurna dari teorinya Max Weber yang dari tahun 1800 sekian gitu kan. Jadi kita patut bangga bahwa umat Islam ada yang merentas ketika orang punya spirit untuk berdagang dan kaya, tapi tetap kembalinya kepada Allah. Jadi ini yang paling penting, bahwa kayanya iya, tapi kaya juga bukan untuk pribadi, bukan untuk diri, bukan untuk keluarga, tapi untuk dikembalikan kepada Allah. Ini teori-teori dan metodenya secara ilmiah sudah teruji. Jadi mudah-mudahan promosi ini betul-betul juga bisa meyakini kita semua bahwa narasi kita, termasuk mohon maaf saya di Spides itu selalu menarasikan bahwa ke Mekah itu adalah harus menjadi orang kaya salah satunya. Efek dari kita ke Mekah itu pulangnya itu harus kaya. Maka kolaborasi dengan Pak Anwar ini memang harus dipertajam. Jadi orang-orang yang sudah pulang dari Mekah itu harusnya di-coach untuk bagaimana memiliki jiwa entrepreneurship yang paripurna. Itu Pak Anwar kelanjutannya. Jadi kita harus bikin pesantren-pesantren Idrisiyah yang baru, bukan hanya di Pagendingan, tapi nanti di KBB, di mana-mana. Kita umat Islam butuh orang-orang yang memiliki pemahaman tersebut, dan saya yakin minimal dari kelompok ini, kelompok PSBB ini, kita punya hikmah untuk terus menarasikan narasi itu. Itu mungkin Pak Anwar yang bisa saya komentari, dan terima kasih atas masukannya menjadi bahan diskusi kita juga ke depan. Saya kembalikan ke Ustadz Faisal. Fadol. Baik, Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Kemudian ada satu lagi yang mau yang mengangkat tangan, Bapak Ariantara. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal, Salam kenal kesepuhan. nih. Saya baru pertama kali saya diundang oleh sahabat saya dari muda, dari waktu saya di Bandung. Saya pernah jadi branch manager Niaga Signa di Bandung dari Masya 93 Allah. 95. Saya bertemu guru saya namanya Anwar Behaki. Dia Oh, guru Masya silat Allah. saya, Pak Ustadz. Dia guru silat saya, Prana Sakti Jayakarta. Dan sampai sekarang pun saya bisnis sama dia. Perkebunan. Masya Allah. Wah, hebat. Atur Jadi nuhun luar biasa. Jadi saya kenal Anwar tuh bukan sebagai sahabat, udah sebagai saudara dari udah lama. Terus tadi pagi jam 5 habis saya sholat subuh, ayo masuk ikut gitu. Jadi perkenalkan, saya lahir di Jakarta, hidup Jakarta, mati Jakarta. Saya di Bandung hanya dipromosi jadi branch manager di Niaga Signa di Bandung, di Jalan Ciliwung 3 tahun. Oh, Masya Allah. Sebelumnya saya di LIPI, Pak Ustadz, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya peneliti. Oh, Kemudian iya. kuliah di UI, saya di Sastra Sejarah, saya Ketua Senat Mahasiswa, saya Dewan Mahasiswa UI tahun 91 92. Jadi saya aktivis lah. Oh, Saya Masya bikin Allah. Masya Allah. musola di UI terbaik se UI. Terus yang penting dimanapun kita ada ya kita musola terus kita buat gitu. Nah, Yep. jadi itulah saya. Sekarang saya bekerja di asuransi prudensial baru 27 tahun. Jadi Masya Allah. Baru ya. ya, kalau di sebelumnya di Niaga, jadi saya di asuransi dari tahun 91, jadi udah 32 tahun. Alhamdulillah umur saya baru 68, Pak Ustadz, cucu Masya baru 6. Allah. Masih seger aja Pak, 68 ya. Tapi saya masih semangat. Alhamdulillah dengan walaupun udah tua, udah 68 tahun, agensi saya terbaik nomor 2 se Indonesia untuk syariah Masya Indonesia. Allah. Itu Masya saya Allah. buktikan gitu, umur bukan bukan suatu halangan untuk mencapai suatu prestasi gitu. Itu pun Betul. berkat doa Pak Ustadz. Nah, saya Ya. pernah jadi Star Club, Presiden Club, Double Star Club. Pokoknya saya selalu jadi ketua deh. Nggak pernah pengen jadi cere-cere, nggak mau gitu. Dan waktu SMP SMA, saya ketua kelas selalu. Masya Jadi Allah. kalau ditanya siapa yang mau ketua kelas, saya tunjuk tangan gitu. Jadi memang pengen saya selalu jadi pemimpin gitu. Dan Ya. saya pengen jadi apa untuk terjun politik nggak boleh sama istri saya. Padahal saya banget, saya udah aktivis, ketua senat, UI, Dewan Mahasiswa gitu. Tapi istri saya bilang kalau mau politik dia pilih pilih gue apa pilih politik. Waktu tahun Berarti, 98 berarti dipanggil sama Yusril, udah sama kelihatan Abdullah, susisnya sama Pak Ji Puan. ya. Oh, pernah Ikrar Rusabakti, terus Oh, iya. siapa ya Siti Zuhro itu angkatan saya, Samsudin Masya Haris, Allah. Profesor Samsudin Haris, Erwiza, terus yang siapa ya itu teman-teman dekat saya semua gitu. Jadi saya Ya. peneliti dan saya sekarang di Prudential punya agensi Pak Ustadz. Saya Oh, Masya agensi Allah. 5 pertama di Indonesia dan saya agensi director pertama di Prudential gitu. Jadi memang eh, saya ingin jadi orang yang berprestasi gitu. Anak-anak saya empat-empatnya S2 semuanya, ada Masya Allah. lulusan Perancis, ITB dan UI. Yang paling kecil dokter gigi 4 anak saya. Gitu. Masya Allah. Berkat Mabruk, bimbingan Kang mabruk. Anwar. Anwar tuh pernah tinggal saya 4 tahun ya di Jakarta dan dia yang bimbing anak-anak saya, Pak Ustadz. Ya, yang ngarahin gitu. Dan dia guru silat Ya. saya. Jadi apa-apa saya selalu minta dia doa gitu. Wah, pokoknya bukan sahabat dan saudara udah lebih deh dari itu. Nah, Subhanallah. nah, yang saya ingin tanya pertama, saya bersyukur dok aja dok, Pak Ustadz. Bersyukur saya, kalau saya ada masalah, apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Saya baca Quran Pak Ustadz. Jadi misalnya gini, ada masalah apa gitu, saya buka Quran, saya baca Al-Fatihah, saya mohon kepada, karena Al-Quran itu kan kalamullah. Ya. Kita kan nggak bisa bicara Allah apa kabar, baik aja Allah di saya susah gitu kan nggak Betul. bisa. Ya, betul. Caranya adalah saya tuh waktu saya ada masalah hidup saya buka Quran. Ya apal, ya nggak apal sih maksud saya bolak-balik baca Quran terus gitu. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Jadi saya baca bahasa Indonesianya, tafsirnya. Jadi kalau misalnya ada masalah, saya baca Al-Fatihah, saya mohon kepada Allah, terus saya buka sembarang aja gitu, buka sembarang. Terus saya nggak ngerti, orang saya nanya bisnis saya kok jatuh di situ ceritanya tentang apa Nabi Musa melihat apa lihat Allah gitu segala. Saya nggak ngerti Allah apa yang kau maksud Allah. Tutup lagi. Terus saya buka lagi Pak Ustadz, buka sembarang ya, buka gitu.
nggak ngerti juga, buka lagi, akhirnya ada jawabannya, sabar dan di situ kan. Jadi saya lakukan itu Pak Ustadz. Mungkin saya minta pendapat apakah saya salah apa benar, tapi saya Ya, berprinsip berbicara dengan Allah adalah dengan membaca kata-kata Allah, yaitu kalamullah. Kata-kata Allah adalah Al-Quran. Dan itu kebiasaan saya. Begitu pula ketika saya menghadapi. Kadang-kadang saya ribut sama istri aja, saya buka Quran, Pak Ustadz. Jadi istri saya buka Quran, saya buka Quran gitu. Buka-bukaan gitu. Akhirnya ya, eh, kan nggak ada keluarga yang damai terus kan nggak ada lah. Pasti ada ribut sama ya, istri, pasti itu terjadi. Nah, saya lakukan itu, Pak Ustadz. Jadi Al-Quran adalah satu hal yang ya memang luar biasa, memang bikinan Allah, nggak ada bikinan ya, siapa-siapa. Tapi itu solusi, Pak Ustadz. Nah, saya minta pendapat apakah itu juga. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Gitu. Saya buka, buka, buka. baik. Gitu. Itu saya tanda-tandain. Terus kemudian masalah bersyukur, Pak Ustadz. Saya bersyukur itu adalah, kalau kita bicara bersyukur, kita bisa menulis tidak 7 lautan dan 7 pohon yang ini tidak bisa membuat syukur kita. Satu, pertama kita bangun tidur aja bersyukur jari kita bisa Ya, bergerak. Bersyukur kepala kita, kuping kita masih mendengar. Bersyukur mata kita masih melihat. Bersyukur hidup. Wah, bersyukur tuh luar biasa. Dahsyat bersyukur kita. Kalau kita bicara bersyukur ya Pak Ustadz. Jadi apa ya, itu bersyukur yang luar biasa. Dengan bersyukur, maka kita akan menimbulkan ketenangan. Jadi rasa syukur itu adalah syarat untuk menjadi tenang. Kita tidak bisa jadi tenang kalau kita tidak bersyukur. Syarat dari Anda tenang hatinya adalah bersyukur. Apapun masalah Anda hadapi, masalah bisnis, apalagi kemarin COVID kan bisnis saya jatuh, turun gitu ya. Eh, ya bersyukur. Saya masih dikasih sehat, bersyukur. Tapi ada aja gitu yang Allah kasih gitu lah. Untuk pesantren, tadi ngomong soal pesantren. Saya hidup, keluarga saya tidak pernah pesantren karena saya tinggalnya di Jakarta, Pak Ustadz. Lahir, hidup Jakarta gitu. Saya bawa anak-anak saya, Pak Ustadz, cucu-cucu saya ke 4 pesantren di Bandung sama Kang Anwar. Supaya dia melihat apa itu kehidupan pesantren gitu. Jadi ada pesantren tentang domba, oh ini ya, terus ada pesantren tentang ikan gitu. Anak cucu-cucu saya ada 20 orang kita jalan-jalan ke pesantren agar mereka tahu apa itu pesantren. Dan kita juga ada grup namanya PT Kita Kaya ya, anak-anak saya kan accounting semua. Yang satu kuliah di BINUS Internasional Accounting, terus kuliah lagi di ITB S2, kuliah lagi dia di Australia ambil Perth Curtin Accounting nomor 1, nomor 2, gelarnya 4 malah SE, Eskom, MBA, MM dan cum laude. Yang nomor Masya 3, Allah. BINUS Internasional Accounting, kuliah di Australia University South Wales Sydney, kemudian MMUI. Yang keempat dokter gigi Pak Ustadz. Nah, Masya Allah. apa yang saya lakukan, walaupun saya sama istri saya adalah orang marketing keluar rumah, tapi saya titipin kepada Allah anak-anak saya gitu, bahwa saya tidak pergi dugem, saya tidak pergi apa. Kang Anwar yang tahulah semuanya itu. Jadi, ya, dia tinggal sama saya 4 Klub, tahun. klub, Ustaz. klub soleh lah. Jadi tahu siapa anak-anak dulu, saya tahu keluarga bagaimana kehidupan Anwar yang cukup seru ya, semua kita hidup itu keseruan kan Ustaz. Dan satu lagi Pak Ustadz, yang terakhir Pak Ustadz. Saya kasus Gaza Pak Ustadz. Katanya kita harus mengurai gitu. Tapi saya kok nggak bisa mengurai Pak Ustadz. Yahudi itu kok kejam banget gitu. Sampai sekolah, apa rumah sakit dihancurin anak-anak kecil. Saya berdoa, ya Allah balas dong. Kapan balasnya gitu. Dan saya bilang, ya, saya jujur saya nggak berani lihat itu kalau TV apa kiriman-kiriman video tentang anak-anak dibunuh sampai tangannya putus sama aduh, astagfirullahaladzim. Saya nggak berani lihat. Dan memang saya berpikir gini Pak Ustadz, Firaun aja yang jahatnya luar biasa, paling jahat terbaik terjahatnya itu kan Firaun di dunia ini. Tapi diberi kesempatan sama Allah hidup puluhan tahun. Jadi Allah memang memberikan kesempatan bagi yang baik dan bagi yang jahat gitu loh. Tapi kita kan manusia gitu loh, yang tidak bisa menguraikan gitu. Ini kok nggak dibales gitu ya sama Allah gitu, yang kekejaman yang gitu. Kalau udah gemes udah lihat anak-anak kita rumah sakit, dia nggak ada lagi hukum perang, nggak ada, mau rumah sakit dihancurin mau apa gitu.
Jadi tolong deh Pak Ustadz menguraikan menghadapi kasus-kasus Palestina Gaza ini agar kita bisa terima gitu. Karena saya coba terima itu dengan Firaun gitu loh, yang begitu kejamnya dikasih kesempatan hidup. Pasti sih orang Yahudi itu nggak dikasih kesempatan hidup. Tapi kan ada akhirnya. Akhirnya di Nabi Musa kan lautan segala macam. Nah, itu Pak Ustadz yang dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan bicara ya, tapi saya Baik. bersyukur bisa bergabung dengan Pak Ustadz yang mau ambil profesor, ambil doktor, disertasinya tentang apa Suhud ya, tentang saya juga pernah baca buku Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya nggak kuat Pak Ustadz, paling-paling 3/4 saya baca. Kenapa? Karena melepaskanlah dunia yang Suhud itu dan saya pernah bergabung sama yang maaf ya yang jenggot-jenggot tuh yang kafilah yang keluar mana dia sampai ke India kemana depan rumah saya ada Ya. masjid Pak Ustaz. Saya Kurut ya. bergabung gitu. Dia tanya, Pak Ian pakai dasi nggak? Iya katanya. Saya pakai dasi. Kantor kan luar marketing pakai dasi. Oh nggak boleh. Pakai dasi itu nggak boleh. Itu adalah inian Roma katanya. Astagfirullahaladzim. Ya saya nggak mau gabung lagi. Terus saya bilang, Anda harus pakai baju apa namanya apa tuh yang panjang Arab tuh. Nah, itu Gamis. iya harus pakai baju itu katanya. Terus Iya. saya bilang, saya tanya lagi sama dia, ke sini naik apa? Naik mobil, naik bus, apa naik motor? Nggak boleh, hanya 3. Saya bilang, onta, jalan, Ya. udah. Betul. Saya bilang begitu sama dia, lu nggak boleh juga naik mobil. Karena dalam hukum Islam yang Nabi Muhammad itu adalah itu sama entrepreneur, menyinggung soal entrepreneur, Pak Ustadz. Sebenarnya entrepreneur tuh Nabi Muhammad tuh orang kaya luar biasa. Betul. Dia umur muda aja udah internasional gitu. Nah, kenapa? Ini gini Pak Ustadz masalahnya ya. Di ustadz-ustadz kita, kalau kita dengar pengajian, itu yang diceritakan apa? Nabi Muhammad tuh tidurnya di kait apa di apa di daun-daunan gitu. Jangan itu dong gitu. Ya. Coba dong ceritakan Nabi Muhammad tuh jadi orang kaya, dia pedagang luar biasa. Tapi si Ustadz di Indonesia ini ceritain tentang susahnya Nabi Muhammad gitu. Ya. Padahal kalau kita mau ngikutin hadis Nabi Muhammad, semua umat Islam itu harus ikut entrepreneur. Ya. Jadi Betul. arahkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Ketika dia umur 40, ya dia udah nggak perlu dunia lagi. Dia buat apa Ya. lagi gitu. Tapi sebelum 40 itu jarang diceritakan bagaimana dia. Ya, jadi kalau soal entrepreneur, ya diinin aja karena supaya masyarakat Islam tuh bangga loh. Pimpinan kita tuh orang kaya loh. Nabi Ya. Muhammad tuh orang yang wah. Dia melamar Hadijah aja 40 unta. Satu unta aja berapa satu Mercy. Wah, Ya. ya itu Pak Ustadz. Sorry Pak Ustadz, saya banyak ngomong. Kamu saya hobi Siap. ngomong. Terima kasih Pak Ari. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum Mas Ustadz. Mangga, Salam silakan warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ari, Ustadz Faisal langsung ya. Ada beberapa catatan yang diberikan oleh beliau luar biasa. Itu apa ilmu bagi kita ya. Kalau kita dengarkan uraian yang terurai dalam kenikmatan hidup Pak Ari ini, saya hanya berbicara berdoa mabruk, alhamdulillah Bapak telah menjadi seorang bapak dari anak-anak yang semuanya sukses, dan itu luar biasa ketika nanti berhadapan dengan malaikat ataupun Allah bertanya, sudah menjadi sebuah garansi hanya kebaikan-kebaikan yang diterima karena telah menolorkan generasi yang pada sukses. Tidak semua orang tua bisa sampai pada titik seperti itu, dan mudah-mudahan Pak Ari Antara tadi menjadi inspirasi juga bagi saya, bagi semualah kita untuk memang punya dedikasi dalam kehidupannya, dan saya lihat dalam umur ke-60 masih punya kegigihan untuk terus bekerja, dan ini yang menjadi sebuah energi besar Pak Ari untuk kita contoh ya, bahwa Islam memang mengajarkan kita untuk badlul juhdi,
selalu semangat dalam senantiasa mendedikasikan dirinya. Kemudian yang perlu saya komentari pertanyaan Pak Ari tadi tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang seolah-olah mengambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam kondisi kita tidak tahu bahasa Arabnya. Perlu saya katakan bahwa yang dilakukan oleh Pak Ari itu adalah memang satu bagian yang juga pernah dilakukan oleh beberapa ulama, tapi itu hanya sebatas metode. Hanya sebatas metode untuk apa? Untuk menambah sebuah keyakinan. Jadi memang dalam kebiasaan para sufi dalam beristikharah, Pak Ali, itu ada yang seperti itu. Biasanya kalau dulu kiai-kiai sepuh itu suka itu di koclok, misalkan pas dikeluarin nomor misalkan 23, langsung dibuka halaman 23, kemudian dilihat di garis ke berapa, kemudian artinya apa, oh ditasorupkan dengan kasus yang ada, oh arahannya begini. Karena itu pun kita tidak tahu kenapa harus muncul angka itu kan, itu menyandarkannya semuanya kepada Allah. Nah, metode itu berkembang terus, bahkan sekarang oleh Ustadz Nasrullah kalau nggak salah, itu ditambahkan dengan teori garpu tala kalau nggak salah. Jadi teori garpu tala itu basically teorinya seperti tadi, cuman dia langsung ketika itu tawakal ke Allah, kemudian berbuka halaman sekian, diyakini di baris keberapa, kemudian lihat artinya begini. Nah, bagi saya pertama catatannya adalah Pak Ari, metode itu memang tidak ada aturan dari Rasulullah. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada dalam hadisnya, memang benar. Tapi perlu disadari tidak semua yang tidak ada itu bukannya tidak boleh. Jadi bisa dilakukan untuk sebagai metode penguatan metode penguatan saja. Maka saya ingin mengatakan untuk konsumsi pribadi yang dalam kondisi galau ingin mencari rusdan, ingin mencari arahan, itu it's okay, boleh-boleh saja. Dan toh kita pun ketika membaca terjemahannya kan ada proses cocokologi gitu kan, dicocok-cocokin, oh berarti ini, oh begini gitu kan. Nah, tapi kemudian diyakini bahwa itu bukan sebuah arahan wahyu gitu ya. Itu hanya sebatas metode saja dan boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Memang arahan secara aturan memang hanya dibatas sebagai kita melakukan istikharah. Istikharah itu biasanya setelah istikharah bermimpi ataupun juga semakin yakin dengan apa yang kita lakukan. Nah, cuman itu teori ataupun juga materi kebiasaan teori garpu tala itu juga it's okay, banyak dilakukan dan menurut saya sih tidak ada masalah. Nah, kalau kita ingin mengembangkan metode itu, memang salah satunya diantaranya adalah kita harus banyak menggali, bahkan alangkah lebih bagusnya kalau memang premis-premis yang terputus dari setiap gerakan-gerakan dari teorinya garpu tala itu kita kuasai, salah satunya misalkan dari bahasa Arabnya juga kita alangkah lebih bagusnya dikaji, biar ketika ditunjukkan pada satu ayat itu jadi kita lebih tahu tentang apa makna dari ayat tersebut. Tapi kembali lagi bahwa ini hanya sebatas metodologi saja untuk lebih menenangkan kita, karena seperti kemarin misalkan ada ibu-ibu yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau saya saya jiwa saya tidak tenang, maka saya yakin saya akan membaca surat Al-Waqiah, ataupun saya disuruh oleh kiai saya untuk melakukan ini, bacalah amalan ini 6.666 gitu kan. Itu hampir sama, saya lebih mengatakan bahwa itu hanya sebatas metode saja. Nah, kalau khitab yang jelasnya seperti dalam zikir, tidak ada hitung-hitungan sekian ribu. Yang ada adalah uzkurullaha dzikron katsiron, yang banyak. 6.000 itu banyak dari puluhan. Tapi 6.000 juga jadi sedikit dari jutaan. Artinya
itu berkembang terus, dan tentunya tergantung kemampuan dan juga kekuatan kita sudah sampai di mana. Artinya it's okay, bisa saja melakukan hal tersebut. Jadi bisa terus dilakukan sepanjang kita tidak mengatakan bahwa itulah yang terbaik. Inilah hanya arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di situ ada proses istikharah juga untuk menguatkan. Karena segala sesuatu kan tergantung keyakinan kita. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, tergantung keyakinan. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan itu salah satunya dengan teori Garputala tadi gitu kan. Itu oke. Kemudian yang kedua tentang kesyukuran, saya sepakat bahwa memang itu yang menjadi kunci, bahwa inti dari kesyukuran menenangkan, menyamankan. Maka buku The Power of Syukur yang kita sedang bicarakan pada pagi hari ini dan sampai akhir bulan Ramadan ini, itu merupakan sebuah agenda kita memang untuk lebih masuk pada zona kenyamanan. Yang ketiga tentang uraian Gaza. Ini memang yang menjadi kegalauan kita semuanya. Umat Islam. Cuman kita harus harus bisa melihat bahwa setelah revolusi industri dari Amerika, dari Inggris, kemudian dan itu merupakan pergerakan dari beberapa pergerakan peradaban, dan sampai sekarang peradaban secara garis besar itu dikuasai oleh orang-orang Barat. Jadi sampai saat ini peradaban Islam masih belum kita kuasai. Belum ada lagi Muhammad Al-Fatih yang baru di peradaban Islam. Belum ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi yang baru, yang Allah turunkan bersama dengan orang-orang Islam. Jadi tingkat kebijakan internasional memang dikuasai oleh lobby Yahudi, dan lobby Yahudi itu betul-betul inti dari pergerakan apa yang terjadi di Gaza pada hari ini. Nah, artinya kalau kita melihat kondisi pergerakan secara global, itu yang harus kita menjadikan kita mawas diri. Karena kalau tidak, kita akan terjerumus kepada satu pergerakan yang tidak sistemik dan ngebentur pada sebuah kekuatan besar. Artinya itu disebut dengan tidak cerdas. Nah, bagi saya secara pribadi, kita harus cerdas dalam melakukan sebuah langkah-langkah kita. Kalau bahasanya Syekh Yusuf Qardawi itu, inqadhu ma yumkinu inqadhuhu. Lakukan dalam segala sesuatu itu yang bisa kita lakukan. Kalau dengan tangan kita tidak bisa saat ini, kemudian kalau dengan kata-kata mungkin agak merembet kemana-mana, ya minimal dengan hati. Walaupun itu kata Rasul, adhaful iman. Tapi khitabnya ada gitu kan. Pertama bahwa kita sangat miris gitu kan. Nah, akhirnya berarti kita apa yang bisa kita lakukan, ya minimal donasi apa adanya. Kemudian berdoa, selalu berdoa berupaya semaksimal mungkin. Tapi juga tidak menghujat dengan doa itu, ya Allah, kenapa kok doa-doaku tidak diterima? Karena itu adalah merupakan sebuah kebiadaban. Kenapa gitu kan? Justru itu akan menggali ketidaknyamanan. Kalau sebagai saya secara pribadi, yang lebih tepat adalah pemahaman tentang wasatiyah, pemahaman moderat, pemahaman modern. Artinya kita harus mengikuti alur peradaban secara umum. Kita tidak bisa menggunakan pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh Usama bin Laden misalkan. Usama bin Laden memiliki sebuah langkah yang benar menurut beliau. Pertanyaannya, bisakah menembus pada kebijakan-kebijakan internasional yang memang sebegini gitu. Nah, mengambil sisi aman dari peradaban yang ada, itulah yang sebenarnya
dikatakan moderat. Imam Syafi'i itu ketika masuk pada satu kondisi di mana kondisi pada waktu itu tidak memungkinkan, dia melakukan hal-hal yang searah dengan komunitas itu. Artinya tidak boleh ngebentur gitu kan. Kalau memang ngebentur itu juga efeknya akan tidak bagus untuk Untuk dakwah juga. Maka kita harus mengikutinya. Nah, kemudian memang bombardir Gaza yang sebegitu luar biasa dan dipertontonkan setiap hari di depan mata kita. Ini kita semakin yakin bahwa memang jangankan kita, Raja Salman pun mungkin merasakan hal yang sama, tapi tidak bisa bergerak gitu kan. Nah, itu banyak sekali, bahkan saya kebetulan saya 10 tahun saya di Mesir, yang pada waktu itu Liga Arab itu dipegang oleh Raja Salman, Raja Abdullah yang sangat-sangat kuat. Kemudian di Mesirnya ada Presiden Husni Mubarak, di Libyanya ada Muammar Gaddafi, kemudian termasuk Saddam Hussein. Dari 12 negara-negara Liga Arab itu berkumpul semuanya, itu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Apalagi dalam kondisi pemikiran kita gitu ya. Nah, maka kita dalam keterbatasan ini cukuplah kita mendoakan, kemudian melakukan apa yang bisa. Dan setiap saya bawa jemaah ke Mekah, itu di tanah suci di depan Ka'bah itu Syekh Sudes ketika berkhutbah itu sampai menyucurkan air mata, termasuk kita yang berada di situ, dan seluruh ribuan orang yang ada di depan Ka'bah itu ketika mendoakan bahkan dengan kunut nazilah gitu kan, ketika mendoakan pada Palestina, hampir semuanya banjir dengan air mata. Nah, pada saat yang sama Saudi kan punya kekuatan yang besar kalau memang mau gitu kan. Kenapa hanya berakhir di doa-doa saja gitu kan? Nah, inilah yang harus juga kita kita yakini. Kalau bahasa istilahnya Syekh Yusuf Qaradawi itu inqadhu ma yumkinu inqadhuhu. Kita melakukan apa yang kita bisa, dan kita tidak mendukung pembantaian yang membabi buta seperti itu, dan tentunya kita pasrahkan kepada Allah semata. Kita memang belum bisa, dan kita bisa melihat orang-orang yang ada di garda terdepan yang memegang negara pun melakukan hal yang sama. Artinya kerisihan itu memang bukan ada pada kita saja, tapi kerisihan itu secara mengglobal. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan terus bersama kita. Mungkin mengurainya, salah satu yang bisa saya inikan adalah, alhamdulillah ya Allah, ternyata kepedulian kita untuk melihat umat Islam yang dibombardir seperti itu masih sangat kuat. Ketika bagaimana mereka merasakan kelaparan, rumah sakit mereka dibombardir, kemudian kesehariannya pun demikian. Kita bersyukur bahwa keletih hati gitu ya, pergerakan hati kita itu masih bersama-sama orang-orang Palestina, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sama-sama bersyahadat. Jadi kita bersyukur ketika melihat hal-hal seperti itu, masih ada kepedulian yang tinggi. Walaupun memang kita merasakan belum begitu signifikan, tapi yakin Allah tahu yang terbaik. Allah akan mengawal kita, mengawal umat dalam suasana yang memang sangat baik. Dan salah satu yang bisa kita urai, luar biasanya doa Rasulullah ketika ingin memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke
Baitullah Haram, ke Makkah Al-Mukarramah. Itu sangat-sangat tepat. Coba kalau misalkan Allah tidak mengkabulkan doa Rasul itu, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, alihkan kiblat engkau ke Masjidil Haram. Mungkin sampai sekarang umat Islam secara global bisa merasakan perbenturan yang luar biasa. Karena di situ kan perbenturan tiga agama samawi, agama Islam, agama Kristen, dan juga agama Jewish, agama Yahudi. Itu perbenturan itu memang sengaja ada di situ, ya mungkin salah satunya adalah untuk terus bisa mengontrol kekuatan umat Islam. Dan kita ketahui Israel itu kan tidak lebih besar dari provinsi Jawa Barat, kecil sekali. Artinya tidak besar. Tapi kenapa seperti itu? Tapi kenapa belum bisa banyak berbuat? Jangankan kita, para presiden, para pimpinan di Liga Arab pun yang punya uang, punya kekuatan, punya yang lainnya memang belum sampai pada titik tersebut. Maka kepada kita tenanglah, nyamanlah dengan jangan sampai ini pun jangan sampai menjadi ketidaknyamanan kita ataupun juga kesedihan kita pada mereka, jangan menumbuhkan kebencian. Nah, ini biasanya yang menjadi masalah di kita. Karena misalkan pemerintah kita tidak begitu support gitu kan, wah ini pemerintah kita yang tauhid, tidak berpihak kepada umat Islam. Ini yang biasanya mulai ternarasikan ke dalam cara-cara setan. Jangan sampai ke pro kita ataupun juga cinta kita kepada Palestina justru menumbuhkan kebencian kita kepada yang lain. Kita tetap bahwa kita suka, kita bersama dengan orang-orang Palestina, tapi jangan menghardik kiri kanan, menyalahkan kiri kanan, jangan juga mengumpat kiri kanan. Kita betul-betul lillah, karena kalau kita tidak bersama orang Palestina, dalam hadisnya barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam yang lainnya, kata Rasulullah, falaisa minna, bukan kelompok kita, bukan umat Islam kalau kita tidak bersama perjuangan orang-orang Palestina. Nah, cuman juga kita pola jangan sampai menumbuhkan kebencian yang lain. Kemudian saya sepakat sekali sama Pak Ariantara tadi tentang bahwa memang kita narasikan Rasulullah itu orang kaya. Termasuk saya, Pak Ari, di Spides Internasional sama Kang Anwar menarasikan ketika mentafsirkan Al-Quran surat Ali Imran 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakah mubarakan wa hudan lil alamin. Fungsi Ka'bah itu mubarakan, menjadi pemberkah. Jadi kalau hidup kita ingin berkah, datangi tanah yang diciptakan oleh Allah untuk memberkahkannya, yaitu Ka'bah. Di antara berkah itu ziyadatul khair, bertambah. Hadis lain yang mendukung tafsiran tersebut adalah hadis tabi'ul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyani minal faqr. Laksanakan ibadah haji, ibadah umrah, karena dua itu menghilangkan kefakiran. Jadi konsep kita agar Indonesia bebas dari kefakiran, umrohkan. Jadi orang yang pulang umroh itu dia mustahil akan miskin. Nah, saya setuju bahwa Rasulullah itu orang kaya. Tidak benar, tidak. Bahkan saya secara ilmiah punya datanya. Ada seorang ulama besar, namanya Syekh Malik bin Nabi. Beliau adalah disebut-sebut sebagai Ibnu Khaldun di zaman modern. Beliau mempunyai kritikan yang pedas sekali terhadap sejarah. Bahwa di dalam sejarah Islam itu ada muamarah, ada misi-misi tertentu, bahwa sejarah Rasul dan para sahabat itu yang dimunculkan kemiskinan dan kesederhanaan. Padahal mereka adalah orang-orang kaya. Saya punya kawan menjadi seorang promovendus dan meneliti harta-harta orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Dan mungkin juga Pak Ari juga pernah dengar itu, Utsman bin Affan ketika meninggal hartanya dihitung itu sampai 14,5 triliun rupiah. Jadi dikurskan ke rupiah. Bayangkan seorang sahabat itu punya hartanya 14,5 triliun rupiah. Pertanyaannya, Ustadz Kiai yang setiap hari ceramah berapa triliun hartanya? Ayahnya 100.000.
Itu kemudian memang Abdurrahman bin Auf itu 17,5 triliun. Belum lagi Abu Bakar. Abu Bakar kan lebih kaya dari Utsman bin Affan, dari Abdurrahman bin Auf. Belum lagi Rasulullah. Rasulullah itu seperti yang disampaikan, kalau setahu saya 20 unta merah. Unta merah itu kendaraan yang paling mahal. Taruhlah kalau kendaraan paling mahal sekarang misalkan Ferrari lah, taruhlah misalkan 5 miliar. Berarti maharnya Rasul ke istrinya itu 5 miliar kali 20, 100 miliar. Ustadz mana yang memberikan mahar kepada istrinya 100 miliar? Ayat tuh. Ustadz Anwar gitu. Padahal kita berbicara ingin seperti Rasul, ingin seperti Rasul. Rasul itu kaya loh. Kenapa? Karena Rasulullah dari umur 9 tahun dia udah menjadi karyawan, mengembala ke sana kemari. Umur 25 sudah menjadi business owner. Umur ke-13 Rasulullah udah menguasai perdagangan besar. Perdagangan besar kan ekspor impor. Ya. Jadi ekspor impor itu harus dikuasai oleh umat Islam. Rasulullah itu dari umur 13 loh. Rihlat asy-syita'i was-shaif, berangkat ke Syam, berangkat ke Yaman. Itu perdagangan besar, bukan jualan bala-bala, ya kan? Kalau ke Yaman itu memang perjalanan besar dan itu ekspor impor. Jadi termasuk kegiatan perdagangan besar juga harus kita kuasai. Dan yang terakhir memang Rasulullah mengajarkan kita untuk kaya. Di belakang rumah Rasul itu ada namanya Ahlus Sufah. Itu 35 orang yang tidak punya rumah, yang tidak punya pekerjaan, itu dibantu oleh Rasul. Maka masa Rasulullah yang sebegitu kaya dan menguasai ataupun juga memberi makan kepada 35 orang ahlu sufa, digambarkan oleh seorang ustadz, Rasulullah itu tidak punya apa-apa. Dia nanya kepada Aisyah, Aisyah ada apa sekarang? Nggak ada apa-apa ya Rasul. Ya udah kalau begitu saya mau puasa. Itu bukan dalil hadis untuk mengatakan Rasulullah miskin, tapi untuk menggambarkan Rasulullah SAW itu sangat-sangat sederhana. Sederhana kan berbeda dengan miskin. Walaupun punya banyak uang, tapi ya sudah saya puasalah gitu kan, nggak. Jadi tidak apple to apple kalau mengatakan Rasulullah itu miskin dengan dalil-dalil hadis yang yang tadi. Jadi saya lebih cenderung sepakat sama Pak Ari tadi, kita harus narasikan agama kita ini agama yang mengarahkan untuk kaya, dan kita narasikannya kalau di Spides itu doa dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita maknai itu adalah ya Allah jadikan aku orang yang di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Saya selalu mengarahkan kepada jamaah, ibu bapak, dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, kita fokuskan doanya agar kita kaya. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya raya di dunia, di akhirat masuk surga. Umat Islam itu betul-betul hasanah dunia wal akhirah, di dunia semakin kaya, di akhirat masuk surga. Nah, Itu Ustadz, mungkin terima kasih boleh Pak nambahin Ari. dikit, Ustadz? Boleh Siap, nambahin Pak Ari. dikit? Nah, Ya, ya memang begitu. Saya di depan masjid saya tuh ada yang bilang kita nggak usah kaya, yang penting kita ke akhirat aja gitu. Saya, betul. saya astagfirullah. Enggak, kita nih umat Islam harus bangga gitu, Pak Ustadz. Betul. Harus Ya, ada sesuatu motivasi gitu. Saya motivator. Saya selalu di ya, ini. Kita harus apa ya? Harus bangkit dengan kebanggaan gitu loh. Saya selalu ya, ini selalu ngomong tiap hari saya ngomong gitu. Saya dekat sama Pak Ihsan Tanjung segala macam. Saya ya, harus ngomong gitu. Saya pengen Islam ini maju. Salah satu majunya Islam adalah kalau kita sholat subuh masjid itu sama ramainya dengan sholat Jumat. ya, Itu semua masjid di Indonesia sholat subuh sama ramai dengan sholat Jumat, maka Indonesia ini berkembang. Contoh, lihat kita jualan singkong di depan masjid, jualan itu gitu. Itu bangkitnya umat Islam. Salah satu bangkitnya umat Islam adalah ramaikan masjid waktu subuh. Kalau di waktu subuh ramai sama dengan sholat Jumat, Allahu Akbar, Indonesia akan jadi negara ya, umat Islam yang terkaya di dunia. Gitu. ya. Alhamdulillah saya udah haji Pak Ustadz tahun 2004, saya udah umroh, udah alhamdulillah itu juga dikasih Alhamdulillah. Tanjung 5 tahun berturut-turut kalau mampu punya uang ini nggak berangkat hukumnya syirik apa katanya. Ituin saya 5 tahun berturut-turut kalau mampu punya uang hidup sehat cuma nggak berangkat itu syirik katanya. Ya berangkat lahirnya umroh juga berangkat. Alhamdulillah. Maaf, saya nambahin sedikit Pak Ustadz karena saya Siap. pengen negara Indonesia ini negara yang kaya umat Islam yang Ya.
yang maju Pak Ustadz. Itu aja Siap. saya bilang sama anak-anak Ya. saya itu. Ya, lakukanlah itu buat negara, buat agama. Makasih Pak Ustadz. Mohon maaf lahir Baik, batin. terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Insya Allah setiap hari kita bisa bersama-sama untuk ya saling berbagi kesempatan, dan juga terima kasih untuk guru-guru kasepuhan saya yang lain yang hadir. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Ustadz Faisal. Terima kasih Pak Ari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas pencerahannya, dan terima kasih juga kepada para hadirin yang berpartisipasi di dalam pertemuan kali ini. Sangat meriah sekali, tanpa dirasa waktu sudah sampai kepada waktu pukul 7 pagi. Mungkin ini adalah akhir dari ujung acara hari ini. Dan insya Allah mungkin nanti besok kita lanjutkan kembali ke dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan dimohonkan kepada peserta yang memang sudah masuk di dalam PSBB, dimohonkan untuk senantiasa mengirimkan 10 poin ya. Nanti kita update setiap harinya. Mungkin itu saja yang bisa ya. Bapak Haji Hilman, ada yang mau disampaikan? Masih ditutup Pak, masih di mute suaranya. Belum keluar suaranya Pak. Mic-nya Pak Haji. Alhamdulillah Pak, jantan sadayana tos kawaler teras waktos tos. Pak Hilman teka bagian waktu anjing deui we. Kaseret pisan. Tapi bingung. Sareng pakar-pakar. Bang, mudah-mudahan tiasa bersilaturahmi di lain Amin. Nuhun Pak Haji. Ngabilukeun sing dilancarkeun bade desar. Mudah-mudahan dina waktuna tiasa aya waktu sareng dikersakeun tepang di sidang. Siap, diantos Pak Haji, atur nuhun. Aturkan deui we. Siap. Atur nuhun alhamdulillah wilujeng Nuhun. Pak Ari sareng Pak Anwar. Kawal salami ieu tah. Alhamdulillah. Atur nuhun Pak Haji. Atur nuhun. Sami-sami Bapak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup acara kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi